Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, Alhamdulillah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berkah, sehat, dan juga cuaca yang cerah hari ini di Jakarta hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan salam jumpa kembali dengan Indonesia Construction and Architecture Network dalam acara Architectural Product Workshop Online Classroom 25 Juni 2020 dengan topik Tensile Facade, a New Style of Architecture and Solar Protection in Tropical Region. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti acara kami pada hari ini dengan pembicara dari Sergei Ferrari dan panelis Bapak Wendy Iriawan, Director and Principal Architect of Wendy Iriawan Arsitektur Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk para peserta dan juga khususnya kepada pengurus dan anggota Ikatan Arsitek Indonesia Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, kemudian Papua dan Papua Barat. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga acara kita ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar hingga akhir nanti. Untuk sebelumnya kami sebagai panduan acara kita hari ini, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib acara kita, yaitu yang pertama, kita sampaikan bahwa peserta yang masuk pada hari ini, masuk ke platform webinar itu secara otomatis by system posisi mikrofon dan videonya off. Kemudian mohon perkenan khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan nanti mohon format nama bisa diganti dengan nama biro atau institusi atau organisasinya, kemudian kota. Contoh seperti yang kami buat yaitu Dian Putra _ atau spasi Ican spasi Jakarta. Hal ini untuk memudahkan para panelis atau para pembicara bisa menyapa Bapak Ibu ketika nanti menyampaikan pertanyaan. Caranya adalah di pojok kanan Bapak Ibu, di pojok kanan itu ada titik biru 3, itu bisa diklik, nanti bisa diganti atau pilih dengan rename gitu. Jadi bisa dicoba. Kemudian yang ketiga, mohon memastikan bahwa baterai komputer atau HP Bapak Ibu dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Demikian juga dengan koneksi internet, mohon dipastikan internet dalam keadaan stabil. Kemudian selama workshop tanya jawab mohon disampaikan secara langsung melalui fitur Q&A secara tertulis. Jadi bukan dengan fitur chat. Kalau dengan fitur chat kita tidak bisa memantau secara otomatis, tapi kalau dengan Q&A sangat memudahkan kepada panelis maupun moderator untuk bisa memantau mana jawaban, mana pertanyaan yang sudah dijawab atau yang belum begitu. Kemudian di yang keenam, materi presentasi, pertanyaan dan jawaban serta kontak pembicara akan kami muat di Google Classroom. Jadi kapanpun nantinya setelah acara ini Bapak Ibu bisa mengakses materi presentasi beserta kontak-kontak pembicara di sana. Kemudian link materi dan e-certificate nanti akan hanya kita kirimkan kepada peserta yang mengikuti acara, khususnya hingga selesai nanti. Jadi absensi acara ini akan secara otomatis terkelola dengan baik menggunakan sistem dari Zoom. Jadi Zoom bisa mencatat
jam berapa Bapak Ibu join dan jam berapa Bapak Ibu meninggalkan online classroom ini akan tercatat. Jadi kami akan memberikan sertifikat hanya kepada yang memenuhi kriteria mengikuti acara hingga selesai nanti. Baik, berikut ini jadwal acara kita hari ini atau susunan acaranya. Yang pertama pembukaan dari kami. Perkenalkan, nama saya Dian Putra dari Indonesia Construction and Architecture Network. Kemudian nanti presentasi acara dilanjutkan dengan presentasi oleh pembicara, yaitu Bapak Sigit Kusbandono, selaku Specification Manager Sergei Ferrari. Setelah 30 menit akan masuk pada sesi pertanyaan dan jawaban yang akan diawali oleh pertanyaan-pertanyaan dari panelis, yaitu Bapak Wendy Iriawan. Beliau adalah Director and Principal Architect of Wendy Iriawan Arsitektur Makassar. Setelah pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Wendy nanti dikombinasikan, dipadu dengan tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terakhir nanti sekitar 14.30 acara penutupan dan pengumuman. Berikut CV singkat dari pembicara kita, yaitu Bapak Muhammad Sigit Kusbandono. Beliau lahir tanggal 26 Februari 1975. Beliau adalah Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Trisakti, Jakarta. Jabatan sekarang beliau adalah Project Sales and Specification Manager Sergei Ferrari dari Juni 2017 hingga sekarang. Kontak beliau ada tercantum di sini, nanti bisa Bapak Ibu akses. Kemudian panelis kita hari ini adalah Bapak Wendy Iriawan, beliau Director and Principal Architect of Wendy Iriawan Arsitektur Makassar. Beliau merupakan kelahiran Surabaya 14 Juni 1972. Oh, baru ulang tahun ini ya, Pak Wendy ya. Selamat ulang tahun, Mas Wendy. Pendidikan Universitas Muslim Indonesia S1 Arsitektur tahun 98, SMA Negeri 2 Bandung. Keterampilan beliau AutoCAD, 3ds Max, Adobe Photoshop. Cukup aktif di organisasi khususnya Ikatan Arsitek Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau saat ini Ketua Bidang Penghargaan dan Sayembara untuk periode 2018-2021. Kemudian beliau juga Asesor Tenaga Teknik Arsitektur sejak tahun 2004 di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan sebelumnya juga di IAI Provinsi Sulawesi Selatan, beliau Ketua Bidang Keprofesian Arsitek. Baik, untuk menyingkat waktu, kami serahkan acara ini kepada Bapak Sigit Kusbandono. Kami persilahkan Pak Sigit 30 menit ke depan. Baik, terima kasih Pak Dian. Ya, sama-sama Pak. Semoga lancar ini acaranya. Ya, mungkin saya bisa Ya, bisa langsung share-nya. Share screen langsung Pak, bisa Pak. Saya belum ada aksesnya Pak. Oh, oke, sebentar. Tombol share screen-nya. Oke. Sudah ada Pak? Sudah ada. Belum bisa dibuka di sini. Belum muncul. Belum muncul. Mohon maaf.
Ada monitor? Ada tombol share screen-nya belum muncul Pak ya? Udah ada, tapi saya nggak bisa ngebuka. Atau mungkin dari Bapak ada? Oke. Maaf Bapak Ibu, sedikit delay. Tunggu Pak ya. Sebentar, filenya ada di oke, kita buka di Google Drive. Oke, sebentar. Filenya belum kebuka Pak. Tunggu Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Pakai yang file PDF. Safety factor adalah terjadi turbulence, terjadi angin yang atau benturan yang kuat, itu diharapkan bisa tahan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik. Jadi itu mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan mungkin dalam pikiran saya Pak ya, berarti safety-nya gitu, safety dari misalnya kita dipasang di layer yang utama, bukan di layer kedua. Betul. Apalagi Betul. di bangunan yang tingkat bangunan tinggi ya Pak ya. Betul. Dan saya biasakan untuk para aplikator atau para pemasangnya itu harus menggunakan software Pak. Software itu fungsinya ada tiga fungsi. Pertama dia sebagai form finding. Form finding itu adalah mencari bentuk. Sebenarnya form finding ini saya khususkan menjadi tugasnya para arsitek karena memang desain jagonya emang dari arsitek gitu. Jadi saya pengen dari pihak-pihak arsitek yang membuat form findingnya itu. Nah dari arsitek, hasil gambar dari arsitek bisa lewat CAD, bisa lewat SketchUp, itu dikasih ke saya Pak. Nah dari situ kita bisa menerjemahkannya ke arah perhitungan struktur.
Jadi kita akan menghitung strukturnya akan digunakan di apa, detail drawingnya seperti apa, tarikannya seperti apa, itu di software itu tadi. Dan yang terakhir, tugas software ini adalah untuk patterning, untuk buat pattern. Biasanya orang yang mau pakai membran, itu dia nggak akan pilih desain-desain yang flat, yang lurus-lurus aja biasanya, walaupun ada juga gitu. Dia pengen yang mendapatkan tampilan yang curve, tampilan yang agak sedikit berbeda gitu, lengkung, bulat gitu, sehingga mereka kalau nggak punya software, mereka akan ngemal manual. Nah, untuk menggunakan software ini, dia bisa menggunakan patterning sehingga nanti tinggal disambung-sambung aja. Kurang lebih seperti itu. Dan proses penyambungannya itu menggunakan hot air, Pak. Jadi di welding. Dia menggunakan mesin hot air atau dengan menggunakan high frequency. Jadi seperti orang ngelaminate gitu antara dua material, dipanaskan, habis dipanaskan dia akan menyatu. Jadi tidak diizinkan untuk dijahit ya, Pak. Oh, Tidak di welding, diizinkan Pak, ya? untuk di welding. Jadi dia di welding sehingga mereka menyatu, sehingga pada saat ditarik dia akan bisa menjawab sana. Kalau jahitan nanti ada kekuatan benangnya sendiri yang akan Tapi jadi weldingnya, problem. proses weldingnya di kainnya atau ada material khusus untuk penyambung kemudian di Di welding? kainnya, Pak? Oh, langsung kainnya? di kainnya. Enggak, di kainnya. Iya, di kain. Jadi ada alatnya, dia akan otomatis itu berjalan, mengeluarkan panas sampai 400 derajat, kemudian nanti di welding di permukaan kainnya itu. Jadi disambung. Jadi kain di overlap 3 cm, gitu. Kemudian disambung. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, betul. Saya baru ingat waktu presentasi kemarin di Makassar, ada videonya itu. Oh iya. Tadi cuma nggak muncul tadi. Iya. Ya, Betul. oke Pak. Kemudian kita sambung lagi pertanyaan dari Pak Faisal Chandra. Iya. Untuk tensionnya sampai seberapa besar? Kemudian apabila diaplikasikan untuk layer atap dan hanya first layer, tidak ada second layer, apakah bisa masuk air? Apakah air bisa masuk ke dalam atau tidak? Kemudian untuk tiap sambungan membran, apakah tetap terlihat seandainya layer tersebut dilangsungkan dengan jarak yang luas? Karena ini materialnya bolong, jadi kalau seandainya dia di atap kena hujan masuk air, Pak. Karena ini bolong gitu kan. Tapi kalau seandainya mau pilih yang jenisnya yang air hujan nggak masuk, ya pakainya yang solid. Kita juga punya materialnya yang solid. Jadi kayak tensile architecture itu jenisnya yang solid. Ferrari juga punya. Tapi kalau untuk fasad ini memang peruntukannya materialnya bolong. Karena fitur-fiturnya yang saya tadi jelaskan di awal, dia ditaruh di depan bangunan supaya bisa mendapatkan view yang lebih transparan dari dalam ataupun dari luar bangunan. Kurang lebih seperti itu. Tapi kelihatan nggak sambungannya? Kelihatan, Pak. Sambungannya kelihatan. Itu kalau yang ideal kan sekitar 3 cm itu ada strip 3 cm gitu, kelihatan. Baik. Oke. Jadi kalau yang untuk atap, awning misalnya gitu Pak, itu yang solid Pak ya? Iya, pilihnya jadi yang jenisnya awning. Yang jenisnya awning itu sangat-sangat bisa diaplikasi untuk sistem peneduh. Jadi mau nggak kena hujan, nggak kena panas sama sekali juga bisa sistem awning. Dan awning pun bisa kita fungsikan dengan menggunakan retractable motorized. Jadi bisa menggunakan motor, bisa menggunakan otomatis, bisa manual gitu ya. Bisa kalau manual ya tinggal dikerek gitu istilahnya, dibuka tutup manual, atau dengan mesin tinggal pakai remote. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini juga sebetulnya dari pertanyaan saya juga. Dari Ibu Mia Kamila kembali, minimal order. Misalnya, minimal order. Kalau sampai saat ini sebenarnya kita nggak ada ketentuan minimum order, cuma kita akan coba melayani ya sebisa. Cuma memang kendalanya adalah yang lumayan jauh aja gitu ya. Antara kebetulan banyaknya aplikator memang di Jakarta. Mungkin kalau seandainya area Indonesia Timur, Makassar dan sampai ke Papua atau Sulawesi maksud saya sampai Papua, itu mungkin kita ambil yang paling representatif dari Surabaya, paling terdekatnya cuma dari situ. Jadi masih masalah ke transportasi, karena mungkin kalau volumenya sedikit mungkin akan ngerasa kurang begitu efektif, akibatnya mungkin biaya transportasi akan lebih tinggi, Pak. Biaya transportasi akan lebih tinggi. Ya. Sebenarnya saya udah pakai Search Ferrari nih Pak. Dipakai. Oh iya. Oke. Kebetulan saya lagi
di proyek yang tempat pemasangannya awning di depan ini. Oke. Itu pemakaian material yang dikit. Jadi kalau Ibu Kamila tadi, Mia Kamila mau itu nanti hubungi saya deh. Oke. Untuk aplikatornya. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan menarik nih dari Pak Ananda Armin. Iya. Maaf, suaranya terputus. Apa gimana Pak pertanyaannya? Pertanyaannya ada di Q&A Pak, Bapak Ananda Armin Ardiansyah Pak. Project untuk pemasangan struktur membran atau struktur tenda, apakah bisa dilakukan setelah struktur harus konsultasi terlebih dahulu ke Search Ferrari? Apakah dilakukan setelah? Iya ada, iya. Oke. Apakah setelah struktur membran itu? Hilang. Halo? Ya, halo. Halo? Ya, halo. Saya dengar Pak Sigit. Halo? Ya. Oke, halo. Ya, gimana Pak? Sorry, saya keputus tadi pertanyaannya. Iya. Iya. Tadi yang ditanyakan Pak Ananda, apabila kita mau membuat struktur membran, struktur tenda, apakah dibuat dulu struktur rangkanya, baru ke Search Ferrari, apakah harus konsultasi dari awal mengenai struktur? Oh iya, betul. Kalau untuk pembuatan membran pertama kali adalah bentuknya. Bentuknya udah dapat, kemudian baru dia masuk ke membrannya. Jadi sebenarnya buat membran ini kayak kita bikin baju aja. Jadi polanya si strukturnya itu harus jelas dulu. Dan bagaimana proses teknik narik-nariknya harus jelas dulu. Biasanya itu sebuah kontinuitas ya Pak ya. Dari awal sampai akhir prosesnya seperti itu. Jadi seandainya mau mengerjakan struktur sendiri, biasanya yang pihak struktur itu nanya ke kita Pak. Ini jenis strukturnya seperti apa. Mulai dari pondasi, kemudian dari tipe strukturnya seperti apa, kuat daya tariknya berapa, dan kemudian mereka akan bikin. Itu akan kita pandu kok, nggak masalah. Itu free. Kita berikan gratis kok masalah panduan itu. Dan nanti tinggal pasang si membrannya. Jadi prinsipnya adalah saling komunikasi antara aplikatornya yang akan pasang membran ke strukturnya. Karena nanti takutnya nggak connect. Karena semua dikerjakan di workshop. Jadi kita harus membuat sebuah kesatuan yang baik gitu ya antara struktur dengan membrannya. Oh ya. Ini ada pertanyaan terkait masalah tadi yang ketahanan terhadap api Pak ini. Ya. Dari Pak Ardianto Amir. Mengenai daya tahan panas yang katanya cuma membakar sampai 5 detik. Apakah 5 detik itu berlaku untuk suhu yang tinggi dan berapa derajat panas sampai ke titik leleh? Suhu terbakar itu ya suhu kebakaran Pak. Jadi suhu kebakaran itu kan kalau saya nggak salah sekitar 800 ya. 800 derajat. Karena waktu kita nyambung si weldingnya aja itu 400 derajat Pak. Dia nggak ngebakar. Jadi suhu kebakaran itu sekitar 800 derajat tahu saya. Jadi di sekitar 800 derajat itu dia akan ngebakar, tapi hanya berhenti 5 detik. Jadi dia nggak akan ngerambat kemana-mana. Dari 5 detik itu mati gitu. Oh ya, ini ada Pak Nur Samsuar Mandong. Jarak maksimal bentangan rangka yang direkomendasikan Pak? Jarak maksimal bentangan rangka sebenarnya tergantung dari desain dan perhitungan. Jadi pada saat nanti Bapak dari arsirikan gambar,
biasanya ada tektok tuh dengan kita. Jadi kalau misalkan ini dikasih struktur boleh apa enggak ini atau jadi ada pertimbangan khusus. Tapi kalau secara umum itu modul satu modulnya itu Pak bebas free span gitu ya, free bentangan itu 60 meter persegi Pak. Ya. 60 meter persegi. 60 meter persegi Pak. Iya, jadi let's say misalkan rangka 6 kali 10 itu masih oke. Tanpa ada support ya Pak. Kalau lengkung Pak. Sorry putus Pak, gimana Pak? Kalau curve, yaitu kalau curve atau lengkung, tinggal ngikut. Iya, kalau curve dia akan ngikutin dari desain gambarnya Pak. Jadi nanti kalau bidang lengkung dia akan ngikutin dari bentuk gambarnya Pak. Jadi nanti si software akan ngomong ini boleh, ini enggak. Jadi kayak ada proses kayak diagram gitu ya Pak ya. Jadi ada warna warna merah berarti dia nggak boleh, warna kuning hati-hati gitu, warna hijau berarti oke gitu tensinya. Jadi nanti ada penerjemahannya seperti itu. Terus softwarenya sendiri Pak, softwarenya sendiri itu dari Search Ferrari softwarenya sendiri atau umum? Bukan, softwarenya sendiri dijual bebas Pak. Seperti AutoCAD gitu. Jual bebas. Jadi siapa aja bisa beli, nggak ada masalah. Cuma biasanya dia harus yang pemakai membran yang mau beli pasti kan. Karena kalau bukan pemain membran ngapain juga beli software itu sebenarnya sih. Jadi misalkan kayak ada namanya mereknya NDN. NDN itu salah satu softwarenya. Kemudian ada yang namanya Forten. Forten itu dari Spanyol setahu saya. Ada M-Panel gitu. Ada banyak lah seperti software-software umumnya. Jadi kayak software-software struktur dan lainnya gitu. Jadi bisa dibeli bebas Pak. Kan gini Pak, seperti contoh ya. Kayak misalnya memesan kubah. Kan kami biasanya hanya menyerahkan model, kemudian dari yang membuat kubah itu yang menghitungkan, ada softwarenya juga sendiri. Betul. Apakah betul. Di Search Ferrari kami harus buat diri sendiri, diserahkan ke ini? Betul. Jadi pihak arsitek cukup membuat bentuknya aja Pak. Cukup membuat bentuknya aja. Jadi nanti semua perhitungannya kita yang hitung. Jadi kita sampai gambar kerja, detail drawing, karena begini, sepengetahuan saya, orang yang nggak pakai membran itu sebenarnya bukan nggak mau pakai, tapi nggak tahu cara makainya bagaimana. Jadi makanya ini kita jembatanin Pak. Jadi kita jembatanin caranya gimana, yaitu kita berikan kebebasan mereka untuk mendesain, ya. Selebihnya nanti detail drawing, perhitungan structure itu kita yang hitung. Jadi mereka kita beri bantuan technical services lah untuk masalah ini. Baik. Ada satu yang terlewat ini Pak. Ini kan lagi musim pandemi. Apakah Search Ferrari juga membuat adjustment dalam produksi untuk kondisi sekarang ini Pak? Oh iya. Oke, betul sekali Pak. Kebetulan memang harusnya saya hari ini, tapi kebetulan memang ada mas teknis. Ferrari sampai sekarang ini membuat inovasi, itu adalah materialnya namanya Agivir. Agivir itu adalah material membran berikan lapisan antivirus, antibakteri di atas permukaannya. Itu sebagai referensi, biasanya virus itu bakteri nempel pada sebuah dan dia punya daya tahan cukup lama Pak. Jadi misalkan dia cukup lama berada di permukaan uang, dia cukup lama berada di plastik, dia cukup lama ada di kaca, dan sebagainya. Dan riset yang saya juga cukup kaget, ternyata dia memiliki ketahanan yang sangat lama berada di masker yang kita pakai. Jadi bayangin aja kita pakai masker, terus bagian depan maskernya itu ternyata si bakteri atau virus itu bisa hidup sampai dengan 7 hari. Makanya banyak para ahli atau bidang kedokteran itu menyatakan kalau masker itu umurnya jangan lebih dari 4 jam. Jadi aktivitas 8 jam, tiap 4 jam harusnya diganti karena itu sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan proses penularan. Nah untuk ini Ferrari membuat sebuah penelitian, kita memberikan treatment
antivirus itu tentang aplikasikan yang solid Pak, yang rapat, bukan yang bolong. Lapisan di atasnya, di mana kalau terkena virus yang ada jatuh di permukaan 1 jam. Jadi sebenarnya itu 15 menit, virus itu udah hilang sekitar 95%. Kalau 1 jam, itu bisa hilang sekitar 99,5%. Jadi tinggal 0,5% aja ya virus ada di tempat itu. Material ini sudah banyak kita edarkan di di Perancis pada umumnya dan Eropa. Kan kita lagi bawa, mudah-mudahan dari informasi yang saya berikan ini bisa menambah wacana untuk ini dari penularan terhadap kontak kita dengan benda-benda, Pak. Seperti itu. Jadi cukup mengguntingnya aja. Jadi membran bisa digunting, habis itu kita lapis aja di depan, misalkan handle pintu, atau enggak kita jadikan sebagai taplak meja, ya. Jadi jadikan sebagai penutup cover horden dan sebagainya. Cukup seperti itu. Berarti bisa dipakai untuk pemakaian sehari-hari juga, Pak ya? Betul, bisa dipakai untuk pemakaian sehari-hari. Ya, oke. Tadi kan setelah kita mendengar ini lapisan membran itu ada beberapa lapisan ini Pak ya. Kan dia betul Pak. Dia berbahan dasar komposit Pak ya. Iya, komposit itu komposit. Karena emang bukan satu macam. Iya. Jadi ada beberapa macam. Ya. Jadi ada benaster, kemudian ada lapisan coating, lapisan furnish-nya. Iya. Nah, dia kan saya lihat juga berbasis polimer nih. Sementara sepanjang sepengetahuan saya, polimer ini rentan sekali terhadap serangan bahan kimia, Pak, dan pelarut. Itu gimana, Pak? Iya, iya. Nah, iya. Jadi karakteristik utama dari material PVC itu adalah lentur. Jadi kalau kita berbicara tentang PVC, berarti image-nya adalah dia pasti material lentur. Ya, kalau kita mau yang nggak lentur, berarti UPVC atau lawannya dari PVC. Nah, kalau untuk material PVC, untuk membuat dia lentur itu ada adesif, Pak, namanya aditif, ada bahan tambahannya, namanya ftalat. Ftalat itu jika dia terbakar, dia akan menghasilkan gas yang berbahaya untuk kesehatan, Pak. Dia bisa menimbulkan kanker. Ya, jadi ftalat yang terkandung di PVC itu sangat berbahaya. Nah, Ferrari tidak menggunakan ftalat. Jadi kita di brosur-brosur yang kita keluarkan itu kita menyatakan ini adalah material ftalat free. Jadi dia menggunakan ftalat. Sehingga pada saat terbakar, material ini tidak beracun. Dan jika material ini ada ftalat, kita nggak akan pernah dapat green green production, Pak. Karena untuk lolos dari material green production itu adalah tidak boleh mengandung bahan yang bisa berbahaya. Jadi sertifikasi itu nggak akan bisa keluar kalau kita mengandung bahan-bahan yang berbahaya pada kesehatan. Ada lagi pertanyaan juga ini Pak dari Pak Michael lagi, Jansen Pangharapan dari Manado tadi ini. Tadi kan fasadnya itu bolong-bolong itu Pak. Tadi air bisa masuk, berarti udara juga bisa masuk Pak ya? Iya. Betul, bisa masuk Pak. Jadi sebenarnya cocok banget jika diaplikasi di tropical area. Karena kita jadi nggak tergantung sama AC. Karena kan kita nggak panas banget kan, kayak Timur Tengah. Nggak dingin banget kayak kayak kutub ya. Kita hidup normal gitu, nggak mudah. Ya. Maaf Pak, tadi suaranya hilang. Hilang ya. Iya, jadi udara bisa masuk Pak. Udara bisa masuk. Oke, siap. Nggak ada masalah. Ya. Itulah, itu kalau dia di single layer Pak ya. Masalahnya dengan debu gimana Pak? Masalah dengan debu di materialnya Pak, maksudnya? Kalau di materialnya tinggal dicuci Pak. Oh, masuk ke dalam ruangan. Kalau seandainya ada nggak mau masuk ke dalam ruangan, berarti dia harus dijadikan sebagai second skin, Pak. Jadi di depannya ada kaca biasanya. Iya.
Jadi ada kaca, baru kemudian si material fasad membrannya. Oke, Pak. Menarik sekali semua yang sudah kita bicarakan saat ini. Cukup mengisi ruang-ruang kosong ide yang selama 3 bulan ini mulai kosong nih, Pak. Iya. 3 bulan kita di rumah aja ini. Ya, makanya saya. Ya, jadi saya kembalikan dulu ke Pak Dian. Kita ada di rumah, sebenarnya betul. Iya. Saya kembalikan dulu ke Pak Dian. Ya, terima kasih Pak Wendy, Pak Sigit. Pertanyaan mungkin masih ada beberapa yang mungkin ini saya bantu pertanyaan. Ini ada dari Bapak Robert Alnositorus, apakah sudah ada proyek yang menggunakan material Sergei Ferrari di Papua? Kalau ada, apa main problem ketika diaplikasikan di Papua, Pak? Mungkin sebagai penutup. Saya belum begitu update apakah ada dipasang di sana, tapi yang secatatan saya sepertinya belum gitu ya, sepertinya belum. Tapi kalau lihat dari problemnya, menurut saya sih nggak ada problem karena memang kita iklimnya tropis, Pak. Jadi menurut saya nggak ada hal-hal yang perlu ditakutkan dari masalah suhu atau iklim yang ada, karena cenderung kita perbedaan suhu antara siang malam, perbedaan musim itu nggak begitu signifikan. Baik, nah ini pertanyaan pamungkas yang bisa menutup pertemuan kita hari ini. Ini ada yang minta di-share harga satuannya untuk kebutuhan penawaran begitu Pak, dari Pak Nur Samsuarmando gitu. Jadi untuk harga satuan sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan desain. Jadi kalau seandainya Bapak ada desain yang diinginkan, jadi Bapak bisa gambar mungkin menggunakan software yang ada seperti SketchUp, AutoCAD gitu. Nah, desain itu bisa diserahkan ke kita, Pak. Nanti dari situ feedback pertama yang saya berikan adalah saya berikan penawaran harga. Jadi penawaran harga itu akan kita berikan kepada desain yang sesuai dengan yang Bapak berikan. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi lebih ke arah pendekatannya desain, karena takutnya berbeda-beda. Beda bentangan akan beda harga juga gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, ini sebagai penutup nih kayaknya ada permintaan dari Pak Ketua, salah satu ketua ya Pak ya, Pak Abdul Rais. Berapa besar harapan Sergei Ferrari terhadap arsitek di Makassar begitu kira-kira, atau semua arsitek di Indonesia gitu. Sebagai penutup Pak, ini karena waktunya sudah hampir selesai ya. Ya, saya sangat-sangat berharap sekali produk ini bisa diterima oleh para arsitek di seluruh Indonesia pada umumnya, dan Makassar atau Indonesia Timur pada khususnya gitu. Karena memang produk ini bisa mengkontribusi suatu terobosan baru dari segi desain, kemudian kita juga bisa ikut bersama-sama menghemat energi, ya. Jadi dengan menggunakan tampilan perforated membran, diharapkan adalah kita bisa mengurangi penggunaan AC, bisa mengurangi cahaya buatan, semua mengandalkan sepenuhnya dari natural resource gitu ya Pak, sehingga itu akan mengakibatkan pada penghematan energi sesuai yang dicanangkan pemerintah pada khususnya gitu, sehingga membuat sebuah terobosan baru. Dan saya sangat menunggu desain-desain dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan bisa bersama setelah hari ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit, Bang Wendy. Terima kasih atas kesediaannya menjadi panelis kita hari ini. Sebagai penutup, kami akan menyampaikan sedikit informasi mengenai kita share dulu. Jadi begitu. Bapak Ibu bisa mendownload sekali lagi, jadi Bapak Ibu bisa mendownload
materi dari Pak Sigit hari ini itu melalui Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu klik googleclassroom.com, kemudian di sana ada kode kelas. Jadi pastikan kode kelas ini diketik atau di copy. Saya kirim tadi ke chat, Bapak Ibu bisa copy dari chat, jangan sampai ada spasi di antara di depan atau di belakang kode kelasnya. Kemudian untuk link YouTube nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat sebagai misalnya ingin menonton ulang, dan juga tentunya saya berharap jangan lupa like and subscribe dan juga share nanti video YouTube-nya. Kemudian untuk link sertifikat kita akan mengirimkan maksimum dalam 3 hari sampai 5 hari kerja dari sekarang. Kemudian mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih juga atas perkenan hadirnya Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Nah, kami juga akan melanjutkan, ada agenda lagi di tanggal 7 Juli 2020, itu nanti bersama Power Block Indonesia tentang materinya tentang konkret atau apa istilahnya bata ringan dan sebagainya. Kemudian Yoshino Gibson di tanggal 16 Juli 2020. Kami akan mengirimkan link pendaftarannya kepada email Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, dengan demikian kami sudahi dulu perjumpaan kita hari ini dalam Architectural Product Workshop Online Classroom pada hari ini Kamis 25 Juni 2020. Sekali lagi atas nama Indonesia Construction and Architecture Network, Sergei Herari dan Wendy Iriawan Arsitektur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu bergabung pada acara kami hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, Pak Wendy. Sama-sama Pak Rian. Ya. Terima kasih juga Bapak Ibu pengurus dan anggota Ikatan Arsitek Indonesia Sulawesi Selatan. Oh ya, tadi kita terlupa bahwa besok hari Sabtu ada acara dengan IAI Sulawesi Selatan, hari Jumatnya dengan IAI Bekasi. Baik, juga IAI Sulawesi Barat, IAI Sulawesi Utara, IAI Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini kami sangat terima kasih nih, di sana sudah kita bisa selamat sore begitu ya, karena sudah sore di sana. Baik, dengan demikian kembali lagi saya pamit. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit, Pak Wendy. Terima kasih.
Alhamdulillah sudah selesai Pak kami Pak. Oh, terima kasih atas sharingnya. Ya. Jadi nanti kalau proyek udah jadi ya promosi.